Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukwende HKBP dari nomor 74 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan, renungan harian, Selasa 29 Desember 2020, dari kitab Yesaya, pasal 51 ayat 1 mengatakan, "Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Hai kamu yang mencari Tuhan, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Tangihon ma'au hamu akkana mangiahi hati goran, akkana mangalului Jahoba. Pabereng-bereng hamu madolok batu hapul tahamuna, dohot godung parsumuran nahinali haruaram munai." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, setiap orang pastilah pernah merasa takut. Rasa takut itu bisa berubah menjadi rasa khawatir yang menyebabkan kegelisahan, menyebabkan kecemasan. Kekhawatiran seringkali menghantui manusia karena menganggap hal-hal duniawilah yang mampu memberinya kenyamanan dalam hidup, yang mampu menenteramkannya dari rasa khawatirnya, dari kecemasannya, dari ketakutannya. Orang yang menganggap bahwa mempunyai uang, mempunyai harta, mempunyai tanah, kekayaan, jabatan, kuasa, pasti menjamin ketentraman jiwanya. Namun, siapakah yang terpuaskan oleh semua itu? Tidak ada. Kitab Amsal mengatakan, si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tidak akan kenyang. Ada 4 hal yang tidak pernah berkata cukup. Amsal pasal 30 ayat 15. Karena semakin kita mengejar, maka kita semakin takut. Dan ketakutan ini mengakibatkan ketamakan. Yesaya mengingatkan rasa tentram yang sejati hanya ada dan bersumber daripada Tuhan. Dialah
Allah yang setia dan layak dipercaya memberi kita kenyamanan, memberi kita keselamatan. Tuhan memanggil Abraham ketika ia seorang diri. Tuhan kemudian memberkati dan memberikan keturunan yang banyak. Janji itu kekal selama-lamanya. Namun, Israel sedang terbuang di Babilonia. Bagaimanakah Tuhan menepati janjinya? Selama 70 tahun, umat Israel Yehuda ditawan di Babilonia. Kebanyakan umat Israel yang ditawan menjadi tua dan mati di Babilonia. Nabi Yesaya menubuatkan suatu pemulihan kepada bangsa yang terbuang tersebut. Yesaya pasal 51 menunjukkan perintah, dengarkanlah aku, merujuk kepada ajakan untuk mendengar berita yang akan disampaikan oleh Deutero Yesaya tentang apa yang benar. Dalam bahasa Ibrani, sedek, adil, benar. Diartikan sebagai pembebasan bagi mereka yang telah mengenal Allah dan memiliki Taurat dalam hatinya. Mereka yang mengejar keselamatan dengan mencari Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka tersebut sedang berjalan dalam kegelapan. Mereka tidak tahu kemana arah dituju. Mereka adalah sisa-sisa umat Israel yang mencondongkan hatinya kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Hai kamu yang mencari Tuhan. Renungan harian ini menegaskan bahwa Tuhan menyertai kehidupan umatnya. Tuhan menghibur dan memulihkan umatnya setelah selama 70 tahun mereka terbuang dan mengalami kehancuran. Nabi Yesaya menubuatkan bahwa keselamatan akan datang kepada umat yang terbuang tersebut. Kekuatan Tuhan sanggup merubah umatnya menjadi seperti yang Dia kehendaki. Umatnya menjadi orang-orang yang mengejar apa yang benar dan terus bertekun mencari Tuhan. Tuhan sebagai sumber kekuatan, gunung batu di mana kita bisa berlindung. Orang-orang yang menyimpan pengajaran Tuhan di dalam hatinya akan mendapatkan keselamatan dan pembebasan yang abadi untuk selama-lamanya. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepadanya. Itulah keselamatan dan membuat kita berhak menerima janji seperti yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Saudara-saudara yang terkasih, yang mencintai Tuhan, yang mencintai kebenaran Tuhan, lakukanlah seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami melalui Yesus Kristus Tuhan kami, tolonglah kami untuk datang kepadamu supaya kami menemukan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 74 ayat 1. Juru
Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.